Man ana, man ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Materinya ada di halaman 66 LKS Bahasa Indonesia, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Cerpen ini cerita pendek, memiliki unsur-unsur pembangun yang terdapat pada halaman 66 dan 67 buku LKS Bahasa Indonesia. Yang pertama ada unsur pembangun intrinsik. Unsur pembangun intrinsik artinya unsur-unsur ini terdapat di dalam karya sastra itu sendiri atau di dalam cerpen itu sendiri. Artinya adalah unsur intrinsik ini ada di dalam cerpen itu sendiri. Yang termasuk unsur intrinsik ini adalah tema, alur, penokohan, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah ide pokok yang mendasari suatu cerita. Tema ini bisa kita ketahui setelah kita membaca sebuah cerpen yang dibahas, sehingga dinamakan unsur intrinsik, yaitu unsur yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Jadi tema itu adanya di dalam cerpen itu sendiri. Yang kedua, unsur intrinsiknya adalah alur. Alur ini rangkaian jalannya peristiwa. Ada 3 jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan di sini adalah cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter atau sifat tokoh dalam cerita. Jadi dalam sebuah cerpen terdapat cerita, dan cerita dalam cerpen itu terdapat sebuah tokoh. Nah, penokohan ini adalah perwatakan dari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah latar atau setting. Latar itu tempat kejadian peristiwa. Ada beberapa jenisnya, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, atau setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Ketika kita membaca cerpen dan menjumpai atau menemukan latar tempat, berarti itu menggambarkan tempatnya. Latar suasana berarti menggambarkan suasana, dan latar waktu menggambarkan waktunya. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca cerpen. Setiap cerita pendek memiliki pesan atau amanat yang ingin disampaikan. Unsur pembentuk berikutnya adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berada di luar karya sastra itu sendiri. Unsur ini tidak langsung mempengaruhi penciptaan karya sastra tersebut. Unsur ekstrinsik ini meliputi latar belakang kehidupan pengarang dan situasi sosial budaya ketika karya sastra itu diciptakan. Inilah materi singkat yang dapat Pak An sampaikan. Semoga bermanfaat. Ketika ada pertanyaan nanti bisa japri ke Pak An. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.